إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah hari ini kita kembali dipertemukan Allah Subhanahu wa taala di masjid ini, dan berkumpulnya kita di sini, duduknya kita di sini untuk mempelajari agama kita, untuk mempelajari ilmu, untuk mempelajari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana kita membahas satu kitab yang agung yang disusun oleh Al-Imam Abu Zakaria An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Kita masih pada bab bergegas dalam beramal saleh. Pertemuan kali ini kita akan membahas hadis terakhir dari bab bersegera dalam beramal saleh. Sebelumnya, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kemudahan-kemudahan yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga Allah memberikan taufik dan kita merasakan taufiknya, yaitu dengan bertambahnya ilmu dan bertambahnya amalan di keseharian kita. Dan alhamdulillah kemarin telah diselenggaranya daurah ilmiah, daurah yang sangat bagus, yang setiap kita alhamdulillah sudah mengambil faedah dari daurah tersebut. Dan yang ingin ana sampaikan di sini, bahwasanya orang-orang yang selama ini terbiasa menghadiri kajian-kajian ilmu, terbiasa duduk di majelis ilmu, terbiasa mendengarkan Al-Quran dan Hadis disampaikan dan dijelaskan, maka melalui sebab itu dia akan mudah memahami daurah-daurah dimanapun yang dia hadiri.
karena dia senantiasa menghadiri kajian-kajian inti, sehingga ketika diadakannya daurah, diadakannya kajian besar, disitulah waktu dia mengumpulkan fawaid, faedah selama ini yang pernah ia pelajari. Berbeda halnya dengan orang yang jarang mengikuti kajian atau jarang mengikuti ta'lim ilmiah, sehingga ketika menghadiri daurah hanya sedikit fawaid yang dia dapat, sedikit. Terlebih lagi orang-orang yang tidak menulis, yang tidak mencatat apa yang dia dengar. Tapi orang yang sudah terbiasa, ketika dia menghadiri daurah, alhamdulillah, insyaallah apa yang disampaikan oleh ustaz itu sudah pernah ia dengar. Sehingga ketika dia mencatat, mengumpulkan faedah ilmiah dari hadis dan Al-Quran itu sangat mudah. Sehingga bahkan terkadang sang ustaz ketika menyampaikan hadis terpotong atau terlewatkan, dia bisa menyambungnya. Atau ketika sang ustaz tidak memberikan makna hadis, dia bisa menulis makna hadis dengan sendirinya. Dikarenakan apa yang disampaikan telah pernah ia dengar, sehingga itu menjadi bahan murojaah yang baik bagi dia. Adapun orang-orang yang jarang menghadiri kajian inti khususnya, kajian-kajian yang rutin, maka sangat sulit bagi dia untuk mengumpulkan faedah-faedah. Yang tadinya orang yang rajin menghadiri kajian, ketika daurah dia bisa 90% mengumpulkan faedah, namun orang-orang yang tidak terbiasa mendengar kajian mungkin 30-40%. Maka penting sekali dalam menghadiri kajian-kajian rutin ini, karena disinilah kita membentuk, disinilah kita akan terbentuk jiwa-jiwa yang kuat ilmunya, kuat pemahamannya, kuat landasannya, keilmiahannya dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga ketika orang itu menghadiri kajian-kajian dimanapun dia berada, mau ustadz yang mengisi ataupun bahkan syekh yang mengisi, maka akan mudah baginya untuk mengikuti kajian tersebut. Akan mudah baginya untuk menyerap apa yang disampaikan oleh ustadz tersebut atau syekh tersebut. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan selanjutnya kepada setiap para penuntut ilmu, saya maupun para jamaah sekalian, hendaknya tidak turun semangatnya dalam menuntut ilmu ketika melihat keadaan-keadaan yang sepi. Terkadang seorang penuntut ilmu atau yang mengajarkan ilmu itu merasa tidak semangat ketika melihat kok sepi, kok nggak ada orang. Terkadang besok dia nggak mau hadir lagi, atau gurunya ketika sang ustadz atau sang guru melihat kok majelisnya sedikit sekali, sehingga besok diajak, diundang, dia nggak mau datang lagi. Maka ini jangan terjadi di tengah-tengah kita. Sedikit banyak itu tidak mempengaruhi semangat kita. Tetap bersemangat walaupun sedikit. Walaupun yang hadir cuma 5 orang, 2 orang, tetap semangat untuk belajar. Karena kita belajar itu manfaatnya untuk kita, bukan untuk orang lain. Oleh karena di sini saya ingin membaca bagaimana perjalanan seorang ulama dalam belajar dan mengajar. Belajar dan mengajar. Bagaimana contoh keteladanan para ulama ketika mereka belajar dan mengajar. Disebutkan suatu ketika Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr bertanya kepada syekhnya, yaitu Ibnu Utsaimin. Jadi Syekh Abdul Razzaq itu muridnya Syekh Utsaimin. Syekh Utsaimin itu gurunya Syekh Abdul Razzaq rahimahullah taala. Syekh Abdul Razzaq bertanya kepada
Syekh Utsaimin dulu ketika Syekh Utsaimin masih ada. Beliau bertanya kepada gurunya tentang perjalanan beliau. Perjalanan Syekh Utsaimin dalam menuntut ilmu itu seperti apa? Maka Syekh Utsaimin mulai bercerita tentang perjalanan beliau dalam menuntut ilmu dan kisah beliau bermulazamah bersama Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah. Jadi ketika ditanya oleh Abdul Razak bagaimana perjalanan menuntut ilmu Syekh Utsaimin, beliau bercerita. Dan berceritanya beliau ini ketika beliau bermulazamah belajar duduk langsung dengan Syekh Sa'di rahimahullah. Syekh Sa'di itu terkenal sebagai ulama tafsir, punya karangan ilmiah tafsir ya, Al-Quran. Yang kita ketahui. Maka Syekh Utsaimin mulai bercerita. Kata Syekh, Bada'tu ma'a Syekh Abdul Rahman As-Sa'di fi fatrah min al-fatarat fi qira'ah Qawaid Ibn Rajab. Wa kuntu ana alladhi aqra' ala Syekh Abdul Rahman As-Sa'di wa ma'i ba'd at-tullab fi al-yawm al-awwal wa ath-thani. Wa fi al-yawm ath-thalith bada'a at-tullab yaqillun. فبدأ العدد يتناقص حتى لم يبقي مع الشيخ إلا أنا. Kata Syekh Utsaimin, beliau bercerita, aku mulai belajar bersama Syekh Abdul Rahman As-Sa'di pada beberapa waktu untuk membaca kitab Qawaid Ibn Rajab. Jadi kitab yang dibawa ketika bermulazamah dengan Syekh Sa'di itu ya Qawaid Ibn Rajab. Dan akulah yang menjadi qari. Akulah yang membaca untuk Syekh Abdul Rahman As-Sa'di. Misalkan Syekh mulai pelajaran, ya, Syekh Sa'di mulai pelajaran, Syekh Utsaimin suruh baca sama Syekh Sa'di. Antum baca, saya akan jelaskan. Antum baca matanya, saya akan mensyarah, saya akan jelaskan. Dibaca terus oleh Syekh Utsaimin. Dan bersamaku ada beberapa murid, ya, di hari pertama, di hari kedua. Muridnya masih banyak ya. Dan pada hari ketiga jumlah murid mulai sedikit, mulai berkurang, mundur satu, tersingkirkan dengan sendirinya, berkurang dengan sendirinya. Dan berkurang terus sampai tidak ada satupun murid yang tersisa kecuali aku sendiri. Tinggal Syekh Utsaimin sendiri. Yang lain sudah ada urusan ini, ya, ada jadwal ini, ada kegiatan ini, enggak mau lagi belajar, turun semangat dan berbagai macam alasan. Kemudian Syekh Utsaimin melanjutkan, faqultu lisyekh, ya Syekh, ara anna at-tullab insarafu 'an ad-dars fala'allana natawaqqaf 'anhu. صعب علي أن أقرأ عليك لوحدي وتشرح لي وآخذ كثيرا من وقتك بدون طلاب. Kata Syekh Utsaimin setelah melihat murid-murid sudah tidak ada lagi yang ikut belajar. Kata Syekh Utsaimin kepada gurunya, ya, wahai guruku, Syekh As-Sa'di, aku melihat para murid sudah mulai berhenti dari pelajaran. Mereka sudah mundur semuanya, tidak belajar lagi. Mungkin kita hentikan saja pelajaran ini. Gimana menurutmu? Murid memberikan saran kepada gurunya, kita berhenti aja gimana? Masa cuma aku sendiri yang belajar? Yang tadinya banyak, tinggal aku sendiri. Apa kata Syekh Sa'di? Terasa sulit, tinggal aku sendiri yang belajar. Maka terasa sulit bagiku untuk menjadi qari bagimu. Aku baca sendiri, kemudian engkau menjelaskannya untukku sendiri, dan tidak ada tulab. Dan aku mengambil banyak waktumu tanpa ada murid-murid yang lain. Kau datang kemari jauh-jauh untuk mengajari aku seorang. Aku telah mengambil waktumu sangat banyak. Yang tadinya engkau bisa mengajarkan, memberikan fawaid kepada banyak orang di tempat lain, tapi engkau menghabiskan waktumu untukku sendiri. Maka Syekh As-Sa'di langsung berkata, la, ma dama 'indi walau talib wahid fad-dars la yanqati', istamir faqat. Kata Syekh Sa'di, tidak,
selama aku masih memiliki satu murid, maka pelajaran tidak akan pernah terputus. Lanjutkan dan baca, kata Syekh Sa'di. Insyaallah. Ini guru yang betul-betul rasikh tabar. Dia bilang enggak. Jadi masukan dari Syekh Utsaimin tadi ditolak, disuruh berhenti. Kita lihat kalau guru-guru sekarang mungkin tinggal seorang, udah usah, kita berhenti aja, masa saya sendiri. Udahlah kalau gitu, berhenti aja, kita istirahat dulu. Tapi enggak, beliau enggak. Tetap kita akan lanjut selama masih ada satu muridku, lanjut dan baca. Maka Syekh Utsaimin berkata, fastamarraitu fil qira'ah 'ala syekh. Kullu yawm atihi wa aqra 'alayhi qawaid Ibn Rajab wa syekh yashrah li hatta intahaitu min qawaid Ibn Rajab kamilan. Wa ana li wahdi ati wa aqra 'ala syekh wa huwa yashrah li ila intahayna min al-kitab wa huwa fatrah tawilah. Maka aku melanjutkan membaca kitab untuk syekh. Aku membaca matanya dan syekh setiap hari aku mendatanginya dan aku membaca untuk syekh. Kemudian syekh yang menjelaskan isi kitab itu sampai aku menghabiskan kitab Qawaid Ibn Rajab secara tuntas, habis. Dan aku sendiri yang datang dan yang membaca untuk syekh, dan beliau yang menjelaskannya untukku sampai selesai, dan itu adalah waktu yang sangat panjang, waktu yang sangat lama, sampai tuntas selesai Qawaid Ibn Rajab. Dan itu kitab itu tebal, panjang pembahasannya sampai selesai. Maka Syekh Utsaimin berkata, tilkal marrah hiya awwal marrah. Baik. Kemudian Syekh Utsaimin melanjutkan, falamma intahayna da'a li syekh katsiran wa akhraja li tufahah fa'atiha qala khudh hadhihi hadiyah lak li'annaka baqaita ma'i ila an intahayna min al-kitab. Kemudian Syekh Utsaimin melanjutkan, dan setelah kami menyelesaikan seluruh kitab, selesai kitab Qawaidul, ya, Qawaid Ibn Rajab tadi selesai, maka Syekh As-Sa'di mendoakan untukku. Beliau mendoakan Syekh Utsaimin, dan beliau mengeluarkan sebuah apel dari kantong Syekh Sa'di, mengeluarkan sebuah apel dan memberikannya untukku. Dan beliau berkata, ambil ya apel. Kata Syekh Sa'di, ini hadiah untukmu karena kamu masih bersamaku sampai kitab ini selesai. Apel. Hadiahnya apel. Apa kata Syekh Utsaimin? Tilkal marrah hiya awwal marrah ara tufahah fi hayati ma sabaqani an ra'aitu tufahah. Kata Syekh Utsaimin, inilah pertama kalinya aku melihat buah apel. Ini cerita zamannya Syekh Utsaimin, bagaimana beliau dulu menuntut ilmu di masa mudanya. Inilah kali pertamanya aku melihat buah apel, kata Syekh Utsaimin. Aku tidak pernah melihat apel pada sebelumnya. Kasih. Kemudian Syekh Utsaimin bertanya, karena aku tidak pernah melihat buah apel ini, saya bertanya, hal yang kebun, apakah ini dimasak? Dimasak dulu, kata Syekh Utsaimin. Maka gurunya menjawablah, ma yahtaj ila tabakh. Iqti'ahu bisikin thumma kulluhu biduni tabakh. Kata Syekh, tak perlu dimasak. Ambil pisau, kau potong, kemudian langsung makan, tidak perlu dimasak. Ini bagaimana kisah keteladanan seorang ulama dalam mengajar dan belajar. Jadi ini juga sebagai motivasi kepada para guru dan motivasi kepada para murid ketika dia belajar. Jadi dia tidak memandang sedikit banyaknya yang belajar. Walaupun sedikit, aku ingin ambil faedah sama si guru. Dan si guru aku ingin memberikan faedah kepada siapa yang
Nggak apa-apa walau satu murid yang diajarkan tapi itu murid berhasil. Daripada banyak yang diajarkan, satu pun nggak lengket ilmunya. Untuk apa? Jadi biar satu orang tapi jadi, daripada banyak tapi nggak ada yang jadi. Ini konsistennya seorang ulama dalam belajar dan mengajar. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga terjadi pada diri Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, Syekh Muhammad ibn Abdullah al-Imam hafizahullah ta'ala. Awal kali beliau membuka markisnya, membuka ma'hadnya di kota Ma'bar, Yaman. Ketika beliau pulang belajar dari Syekh Ubaid rahimahullah ta'ala, beliau membuka satu markis, membuka ma'had, sekolah di Ma'bar, salah satu kecamatan di Yaman. Beliau bercerita kepada kami, awal mula saya membuka markis ini, muridnya cuma 7 orang. Muridnya cuma 7 orang. Dan beliau membuka markis itu di tengah-tengah pasar, di mana orang banyak sekali di situ. Orang banyak sekali. Tapi yang belajar agama ketika itu cuma 7 orang. Maka dengan kesabaran dan alhamdulillah atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan hidayah yang diberikan kepada setiap orang yang belajar denganku, setelah beberapa tahun sampai saat ini, kata beliau, yang belajar di Darul Hadits Ma'bar ini hampir 7.000 orang. Dari 7 orang. Sekiranya tidak ada kesabaran merintis 7 orang itu, maka tidak ada yang 7.000 ini. Maka belajar dan mengajar itu perlu kesabaran yang besar. Kalau tidak ada kesabaran, tidak ada tersisa apa-apa, nggak ada yang didapat. Makanya kata Imam Syafi'i apa? Di antara belajar itu perlu kesabaran tulus zaman, waktu yang panjang. Itu yang panjang. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersabar. Dan semoga dengan bersabarnya kita bisa menyelesaikan kitab-kitab yang kita bahas, pelajaran-pelajaran ilmiah yang kita bahas, baik itu dari usul thalatha, kitab tauhid, usul sittah dan yang lainnya, baik itu kitab hadis, riyadhus shalihin dan yang lainnya. Maka perlu dengan sabar, waktu yang lama. Karena belajar itu harus betul-betul dengan semangat yang kokoh, semangat yang kuat. Tidak hanya sekedar hadir sekali 2 kali, tahu pembahasannya, kemudian menyangka bahwa isinya sudah ada di sini semua, sehingga ke depan nggak mau hadir lagi. Hanya sekedar mukaddimah. Ada orang yang kajian itu hadir awal kitab, kemudian setelah lama berhenti hadir lagi ketika di akhir kitab. Jadi hadirnya dia di awal dan di akhir kitab aja. Oh, hari ini kita akan mulai kitab usul sittah, dia hadir. Kemudian nggak hadir lagi. Kajian terakhir baru hadir penutupnya. Kenapa? Ibrahnya bil khawatir. Yang dianggap itu akhirnya, ujungnya yang dianggap. Barang siapa yang hadir di ujung, selesailah kitabnya. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perlu kesabaran dalam. Dan kitab ini kita nggak bisa janjikan setahun, 2 tahun, 3 tahun bisa selesai. Bertahun-tahun. Syekh Al-Imam itu menyelesaikan kitab Sahih Muslim, Sahih Bukhari itu selama 7 tahun. 7 tahun. Dan itu jadwalnya bukan seminggu sekali, setiap hari. Sekali pertemuan 1 jam. Sekali pertemuan 1 jam. Satu kitab selesainya 7 tahun. Saya Muslim itu 7 tahun baru selesai.
sendiri nggak sempat selesai belajar sama beliau. 7 tahun. Jadi perlu kesabaran. Setelah habis 7 tahun diulang lagi sama beliau. Dan itu sudah beberapa kali selesai di Ma'bad, Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Dan pertama kali saya datang itu Sahih Muslim baru habis. Langsung masuk bab pertama, baru habis setelah 7 tahun. Dan ketika kami ikuti pelajaran itu dari awal sampai kita pulang terakhir, setengah pun belum ada. Setengah pun belum ada Sahih Muslim. Jadi butuh waktu yang lama. Padahal itu belajarnya setiap hari, setiap habis maghrib. Setiap habis maghrib ada ta'lim. Setiap habis asar ada ta'lim. Setiap habis zuhur ada ta'lim. Dan itu terus ta'lim terus. Walaupun hari raya tetap ada ta'lim. Habis zuhur, asar, maghrib tetap ada ta'lim syekh. Walaupun hari raya. Tidak berhenti. Kecuali nanti bulan Ramadan, habis maghrib yang diliburkan, karena orang yata'asya, makan malam misalnya. Habis buka puasa. Itu terus belajar. Dan itu sudah setiap hari belajar, selesainya lama. Maka kita yang seminggu sekali ini jangan pernah futur dalam belajar. Karena futur itu termasuk tantangan, termasuk ujian dalam belajar. Mungkin kajian hari ini fawaid yang kita dapat tidak terlalu banyak. Akhirnya nggak datang lagi besok. Padahal pertemuan besoknya fawaid yang disampaikan sangat banyak. Sehingga kita rugi nggak datang ketika hari itu. Makanya walaupun yang didapat hari ini tidak terlalu banyak, maka jangan membuat itu terputus dari belajar. Bisa jadi pertemuan ke depan kita dapat fawaid lebih banyak daripada pertemuan ini. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu hanya sekedar ingin taskhir, untuk memberikan motivasi, pemanasan, dan itu penting untuk disampaikan agar setiap mad'u, setiap penuntut ilmu, baik dia statusnya penuntut ilmu atau sudah mengajarkan ilmu, ya, bisa tergerak dengan motivasi-motivasi itu. Dan itu senantiasa disampaikan para ulama ketika mereka sebelum memulai pelajaran. Sebelum mulai pelajaran senantiasa memberikan motivasi-motivasi agar para penuntut ilmu tetap sabar, tetap kokoh di atas keistiqomahan mereka dalam menuntut ilmu. Hadis yang terakhir dari bab ini, Al-Imam An-Nawawi membawakan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yawm Khaybar, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda pada hari Khaybar. Khaybar itu apa? Khaybar itu nama satu kebun. Nama satu kebun mazari', satu tempat bercocok tanam yang mana tempat itu punya orang-orang Yahudi, dikuasai oleh orang-orang Yahudi. Dan tempat itu jauh dari Madinah, sekitar 100 mil. 100 mil kira-kira berapa kilometer? Mil. Ya nanti bisa dicari berapa kilometer. Dari Madinah itu 100 mil. Kemudian Nabi SAW akhirnya bisa membebaskan tempat itu. Maksudnya bisa merebut yang tadinya milik Yahudi, bisa dikuasai oleh Nabi SAW ketika perkembangannya kaum muslimin. Namun setelah Khaybar itu milik kaum muslimin, Nabi juga tidak mengusir orang-orang Yahudi. Tetap mereka diberikan hak manusiawinya. Yang mereka punya hak terhadap tanah tersebut, mau berdagang di situ silahkan. Untuk duniawinya Nabi masih berikan, sehingga dibagi.
setengah kaum muslimin dan setengah untuk mereka. Itu Khaybar. Nabi berkata di hari Khaybar, di hari perang Khaybar, "La'u'tiyanna hadhihi ar-rayah rajulan yuhibbu Allah wa rasulahu, yaftahu Allah 'ala yadayhi." Kata Nabi SAW, sungguh benar-benar aku akan memberikan bendera ini kepada seseorang. Secara umum, Nabi enggak kasih tahu siapa seseorang itu. Aku akan memberikan bendera ini kepada seseorang yang dia mencintai Allah dan Rasulnya, sehingga Allah memberikan kemenangan untuknya. Sehingga Allah memberikan kemenangan untuknya. Qala Umar, maka Umar berbicara, berkata dalam hatinya, "Ma ahbabtul imara illa yawma idin, fatasawwartu laha raja'an an ud'a laha." Kata Umar ketika Nabi mengatakan seperti itu, kata Umar, aku enggak pernah menginginkan kepemimpinan kecuali pada hari itu. Nabi mengatakan, aku akan memberikan bendera ini, bendera perang ini kepada seseorang di mana Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemenangan baginya. Bendera perang. Dalam artian dia akan menjadi panglima perang ketika itu. Maka ketika Nabi berkata seperti itu, Umar menjawab dalam hatinya, aku enggak pernah menginginkan untuk menjadi pemimpin, tapi kecuali pada hari itu. Dia sangat menginginkan bendera itu. Dia berharap Nabi memberikannya kepada dia. Maka Umar mengatakan, maka aku pun menampak-nampakkan diriku, menampak-nampakkan diriku di hadapan Nabi SAW agar Nabi kasih bendera kepada aku. Aku menampakkan batang hidungku, kata Umar. Karena Umar berharap agar Nabi memberikan bendera itu kepada dia. Fada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ali bin Abi Thalib. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam malah memanggil Ali bin Abi Thalib. Fa'atahu iyyah. Maka Nabi pun memberikan bendera itu kepada Ali. Dan Nabi mengatakan kepada Ali, wahai Ali, imshi wa la taltafit hatta yaftah Allah 'alaik. Wahai Ali, berangkat, jalanlah engkau dan jangan kau menoleh ke belakang sampai Allah memberikan kemenangan untukmu. Maka Ali pun patuh dan dia berjalan. Baru berjalan sebentar, thumma waqafa wa lam yaltafit. Kemudian dia berhenti. Ketika Nabi bilang, Ali berangkat, dan dia berangkat. Baru berjalan sedikit kemudian Ali berhenti. Walam yaltafit, dan dia tidak menoleh ke belakang. Lurus saja pandangannya ke depan. Kenapa? Kata Nabi, wala taltafit. Jalan, jangan menoleh ke belakang. Maka dia pun patuh. Lihat patuhnya para sahabat. Ketika dia berhenti dan tidak menoleh, maka dia ada sesuatu yang ingin ditanyakan kepada Nabi SAW. Tapi dia enggak menoleh. Karena kata Nabi, jangan menoleh. Berangkat, jangan menoleh. Akhirnya ketika dia ingin bertanya sesuatu, Ali pun berteriak. Fasaraha, dia berteriak, ya Rasulullah. Rasulullah di belakang, dia di depan, sudah jalan. Dia enggak menoleh di belakang karena kata Nabi jangan menoleh. Akhirnya dia berteriak, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ala madza uqatilun nas? Atas landasan apa aku membunuh, memerangi orang-orang? Maka Nabi menjawab, qatilhum hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Perangi mereka sehingga mereka bersyahadat, bersaksi bahwasanya tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah dan bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Fa idza fa'alu dzalika faqad mana'u minka dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqiha wa hisabuhum 'ala Allah. Kalau mereka mentaatimu, mengerjakan hal tersebut, maka akan terjaga darimu darah mereka, harta mereka, kecuali dengan hak Islam. Wa hisabuhum 'ala Allah.
dan hisabnya mereka dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rawahu Muslim. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengatakan di perang Uhud, di perang Khaybar, "La u'tiyanna hadhihi ar-rayah rajulan yuhibbullah wa rasuluh." Aku akan memberikan bendera ini kepada seseorang. Seorang di sini dalam bentuk rajulan yakni nakira. Secara umum enggak tahu siapa laki-laki ini. Hanya disebutkan yuhibbullah wa rasuluh, yang mana laki-laki ini mencintai Allah dan Rasulnya. Maka Umar ada di situ dan dia berangan-angan untuk mendapatkan bendera itu. Dan di situ banyak para sahabat. Para sahabat berkumpul di depan rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di situ ada Umar, banyak sekali. Akhirnya Umar pun menampakkan dirinya, mencari-cari celah agar posisi dia di dekat Nabi dan Nabi dengan mudah melihat dia. Fatasawwartulah, dan aku menampakkan diri agar Nabi melihat diriku dan aku diberikan itu. Namun ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu tidak langsung memanggil orang tersebut, tapi Nabi masuk ke rumahnya. Insyaallah yang mengikuti kajian kitab tauhid sudah pernah mendengar hadis ini. Sudah mendengar di hadis ini. Maka Nabi pun masuk ke rumah. Sehingga malam pun berlalu dan orang-orang di luar berbicara, siapa yang laki-laki yang akan diberikan bendera itu? Siapa yang akan menjadi panglima perang? Yang akan memegang bendera itu? Karena dulu setiap peperangan ada bendera. Ada bendera kaum muslimin. Sehingga bendera itu terus dipegang dan dijaga. Tidak boleh jatuh. Dipertahankan. Sehingga kalau bendera itu hancur, jatuh, maka menandakan kelemahan dan kekalahan. Maka dijaga. Dan yang memegangnya adalah orang-orang yang benar-benar mampu untuk memegangnya dan dia cinta kepada Allah dan Rasul. Akhirnya orang-orang berbicara, siapa yang akan diberikan bendera ini? Kullu minhum yarju an yu'ta. Setiap orang berharap-harap agar diberikan bendera itu. Setiap sahabat ketika itu berharap-harap. Falamma asbahu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ketika pagi harinya, ketika Nabi membuka pintu, para sahabat sudah kumpul di depan rumah Nabi. Mereka menanti-nanti siapa orang itu. Siapa orang yang akan ditunjuk oleh Nabi SAW. Ketika Nabi keluar dari rumahnya, Nabi mengatakan, Aina Ali? Di mana Ali bin Abi Thalib? Ali yang ditanya. Padahal sahabat ketika itu banyak. Abu Bakar ada di situ, ada Umar di situ, lain-lain. Tapi Nabi SAW menanyakan tentang Ali. Di mana Ali? Itu Ali adalah anak paman Nabi SAW. Kemudian para sahabat mengatakan, wahai Rasulullah, innahu yashtaki 'ainai. Wahai Rasulullah, Ali ada masalah dengan matanya. Ali ada masalah dengan matanya sehingga dia enggak hadir di sini. Dia di rumah sakit. Matanya ada masalah, sakit di matanya. Kemudian Nabi SAW mengutus utusan untuk menjemput Ali dan didatangkan kepada Nabi SAW. Fajr, maka datanglah Ali. Setelah datang Ali, fabasaqa fi 'ainai, maka Nabi pun meludahi kedua mata Ali. Diludah dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam kedua matanya. Fabara'a ka'an lam yakun bihi waj' fil hal. Maka setelah diludah, Ali merasakan seakan-akan dia tidak pernah merasakan sakit mata ketika itu. Tiba-tiba hilang. Diludah oleh Nabi,
mata Ali yang tadinya sakit langsung hilang. Dan ini anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kelebihan yang Allah berikan kepada Nabi. Dan ini khususan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh setiap orang yang merasa punya kelebihan, punya kemuliaan mencoba-coba resep ini. Ada orang sakit mata, sini biar ludah. Jangan. Ini khususan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan salah digunakan. Atau bertabarruk, mengelap berkah dengan orang-orang yang dimuliakan, orang-orang yang dihormati, orang-orang yang dianggap besar. Bekas air minumnya dianggap berkah, semburannya itu dianggap dapat menyembuhkan penyakit. Tidak. Ini pesan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Dan Allah mampu untuk melakukan segala sesuatu. Thumma a'tahu ar-raya. Kemudian setelah sakit Ali matanya sembuh, maka Nabi SAW memberikan bendera itu kepada Ali. Kemudian setelah Ali memegangnya, dan kata Nabi, imshi, jalan, berangkat, wala tajfid hatta yaftah Allah. Dan jangan engkau menoleh ke belakang, jalan terus sehingga Allah memberikan kemenangan kepadamu. Fafa'ala falamma masya qalilan waqaf. Maka Ali pun berangkat. Baru jalan sebentar, kemudian berhenti. Walakinnahu lam yaltafit. Namun Ali tidak menoleh ke belakang. Dikarenakan Nabi mengatakan jalan, jangan kau menoleh ke belakang. Ini salah satu patuhnya para sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau sekiranya dia menoleh bisa saja. Kenapa? Ada alasan mau bertanya sebelum jauh. Masih dekat. Dan Nabi masih melihatnya, dan dia masih bisa melihat Nabi. Dan para sahabat masih bisa melihat Ali. Kalau dia mau menoleh bisa saja. Karena ada alasan. Dan alasan itu penting. Apa alasannya? Ali mau bertanya, atas dasar apa aku membunuh mereka? Atas dasar apa aku memerangi manusia? Kan itu penting. Ya. Tapi Ali nggak menoleh ke belakang. Rasulullah di belakang ketika dia berjalan, Ali nggak menoleh untuk bertanya perihal ini. Tapi apa? Ali berteriak dengan suara yang kencang. Bi'a'la sautihi, ya Rasulullah, ada madza uqatilun nas. Wahai Rasulullah, atas dasar apa aku memerangi mereka? Maka Nabi menjawab, perangi mereka sampai mereka bersyahadat, bersaksi bahwasanya tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi inti daripada hadis ini adalah bagaimana sikapnya Umar ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menawarkan secara umum tentang bendera ini. Dan dia ingin mendapatkan itu. Dan itu kebaikan. Ketika datangnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Umar bersegera, aku berharap aku yang akan mendapatkan bendera ini. Ini bagaimana hirs, semangatnya para sahabat dalam menggapai kebaikan. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب.